Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik itu dihasilkan oleh muatan positif dan muatan negatif. Nah, sekarang bagaimana sih karakteristik kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif dan muatan negatif? Nah, maka dari itu penjelasannya akan ada pada video kali ini, serta contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kuat medan listrik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan bahas tentang kuat medan listrik. Dan adapun karakteristik medan listriknya, penjelasannya seperti ini. Jadi medan listrik itu dihasilkan oleh muatan positif dan muatan negatif, dan karakteristik yang dihasilkan oleh muatan positif dan muatan negatif itu berbeda. Pada muatan positif, arah kuat medannya keluar dari muatan tersebut, sedangkan pada muatan negatif, arah kuat medannya masuk dari muatan tersebut menuju muatan. Seperti itu, kalian lihat nih arah panahnya. Nah, kemudian untuk rumusannya, kuat medan listrik itu dilambangkan dengan E kapital, dan rumusnya adalah E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. E ini adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. K ini adalah konstanta gaya kolom, ketetapannya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Untuk Q ini adalah muatan, satuannya kolom, sedangkan R itu adalah jarak antara muatan dengan muatan uji, satuannya adalah meter. Nah, untuk contoh soal 1, berapa kuat medan listrik yang dihasilkan dari sebuah titik yang terletak 0,5 mm dari muatan 2 mikrokolom? Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama, bahwa muatannya adalah 2 mikrokolom. Kita ubah ke kolom, jadinya 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian untuk R, yakni 0,5 mm, kita ubah ke meter menjadi 0,5 kali 10 pangkat negatif 3. Dan yang ditanyakan adalah kuat medan listrik, artinya E kapital. Nah, rumusnya E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, ketetapan ya, dan Q adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan R-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Hasilnya dari proses perhitungan ini adalah 7,2 dikali 10 pangkat 10 Newton per kolom, seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh soal 2, dua buah partikel masing-masing bermuatan QA 1 kali 10 pangkat min 6 kolom dan QB-nya 4 kali 10 pangkat min 6 diletakkan terpisah sejauh 4 cm. Tentukan besar dan arah kuat medan listrik di tengah-tengah QA dan QB. Kita perhatikan dulu gambarannya, ilustrasi dari soal ini. Jadi ada muatan QA dan muatan QB. Dia sama-sama positif, dan kemudian ada nanti titik uji yang diletakkan di tengah-tengah. Artinya kalau jaraknya itu 4 cm di tengah-tengah, artinya titik uji tersebut dari muatan A itu adalah 2 cm, dan muatan uji tersebut dari muatan B itu jaraknya adalah juga 2 cm. Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa karakteristik medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif itu dia akan menjauhi muatan itu sendiri. Nah, kalian lihat nih untuk EA-nya. Ini muatan A dan ini titik uji. Maka kuat medan yang dihasilkan pada muatan A, dia arah panahnya menghindar atau menjauhi muatan A. Jadi arah panahnya itu ke kanan karena muatan A-nya itu ada di sini, maka EA-nya ke sana. Begitu halnya dengan QB. Muatan B-nya di sini, jadi B-nya itu akan menjauhi dari muatan B, jadi arah panahnya itu ke sana. Nah, dengan demikian, karena arah panahnya tadi itu berbeda, maka nanti dalam perumusannya itu merupakan selisih antara EA dan B. Untuk EA ini positif karena dia ke kanan, B negatif karena dia ke kiri. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk EA rumusnya tadi adalah K dikali QA per RA kuadrat dikurang B-nya K dikali QB per RB kuadrat. Karena K dan RA dan RB-nya ini tadi sama, RA dan RB-nya sama yakni 2 cm, jadi kita keluarkan saja dari rumusan ini sehingga menjadi K per R kuadrat dikali QA dikurang QB. Kalian masukkan perhitungannya dan hasilnya adalah negatif 6,75 dikali 10 pangkat 7. Nah, negatif ini menandakan bahwa kalian ingat kalau arah positif tadi ke arah kanan, negatif berarti ke arah kiri. Nah, kalau negatif berarti dia menuju apa? Menuju
QA, dan artinya juga dia menjauhi QB, seperti itu untuk arahnya. Dan untuk perhitungan E-nya ini tanda negatifnya tidak masalah nanti kalau tidak dimasukkan. Selanjutnya kita bahas contoh soal 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi pada gambar ini ada muatan A besarnya adalah negatif Q dan muatan B besarnya negatif 4Q. Sedangkan terpisah sejauh 9 cm untuk kedua muatan tersebut. Pertanyaannya, tentukan letak muatan P agar kuat medan listriknya bernilai 0. Nah, di sini untuk menentukan letak muatan P, yang perlu kalian ingat yang pertama, jika muatannya sejenis itu sama-sama negatif atau sama-sama positif, seperti pada soal 3 ini, untuk muatannya itu sejenis sama-sama negatif. Maka agar kuat medan listriknya bernilai 0, letakkanlah muatan P tadi di antara A dengan B. Nah, namun bagaimana kalau misalnya muatan A dengan muatan B-nya ini berbeda jenis? Maka letakkanlah muatan P itu di luar dari A dengan B, jangan di antaranya ini, jangan di dalam maksud Ibu. Jadi bisa di sebelah A, bisa di sebelah B. Di luar kanan A atau di luar kanan dari B. Nah, menentukan luarnya itu di sebelah A atau di sebelah B itu bagaimana? Caranya seperti ini lagi. Nah, jadi kalian lihat lagi nanti hasil dari besar muatan A dengan muatan B-nya. Jadi letakkanlah muatan P itu, kalau dia berbeda jenis, letakkan di samping muatan yang nilainya lebih kecil, seperti itu. Nah, namun berhubung soal kita ini adalah sejenis, maka rumusannya untuk letak P-nya itu berada di antaranya ini. Nah, sekarang ini adalah rumusan singkatnya atau cara cepat dari menentukan letak muatan P agar kuat medan listriknya bernilai 0. Jadi kita tinjau dari muatan A atau muatan B. Kalau dari muatan A, berarti kita tulis RA. Nah, karena dia RA, maka yang di atas sebagai pembilang itu adalah yang A juga. Jadi akar QA per akar QA ditambah akar QB. Dan ini kalian lihat ya, akarnya itu terpisah, jangan digabung. Dikali dengan D. D itu adalah jarak antara muatan A dengan muatan B. Kemudian kita masukkan saja nilainya. Akar QA itu adalah 1, jadi negatifnya ini tidak usah dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi akar 1 per QA-nya tadi akar 1 ditambah akar QB berarti akar 4 dikali D-nya itu 9. Jadi 9 ini nggak usah diubah ke meter, tetap 9 cm saja. Nah, akar 1 sama dengan 1 dibagi akar 1 ditambah akar 4 itu adalah 3 dikali dengan 9, maka hasilnya adalah 3 cm dari muatan A karena kita tinjau dari RA. Jadi letak titik P atau letak muatan P itu kalau dari muatan A itu sejauh 3 cm saja. Nah, sedangkan kalau dari muatan B bagaimana? Kalau dari ini ke sini 9, maka kalau dari muatan B itu berarti 6 cm. Nah, Bu, kalau saya mau meninjau dari RB gimana? Tinggal kamu ganti indeks A-nya dengan B. Ini jadi B. Dan untuk pembilangnya kamu ganti dengan QB. Untuk penyebutnya sama saja. Seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh soal 4, dua muatan sejenis Q1 dan Q2 itu terpisah sejauh R. Nah, ini keadaan pertama, terpisah sejauh R. Kemudian Q2-nya digeser mendekati Q1 sejauh setengah R. Dan ini adalah keadaan akhirnya. R-nya menjadi setengah R. Pertanyaannya, perbandingan kuat medan yang dialami Q2 pada keadaan awal dan akhir. Nah, hal ini yang perlu kalian ingat bahwa besar kuat medan itu berbanding terbalik dengan kuadrat R-nya. Sehingga rumusan yang akan kita peroleh adalah S1 dibagi E2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. R2 tadi adalah R yang digeser pada keadaan akhir, yakni setengah R. Kalian tulis R2-nya setengah R, kemudian R1-nya adalah keadaan awalnya tadi R saja. Nah, sehingga setengah R dibagi R itu adalah 1/2, kalian kuadratkan hasilnya 1/4. Jadi perbandingannya pada keadaan awal dan akhir untuk kuat medan adalah 1/4. Nah, begitu. Nah, sekarang untuk soal pemantapan, ada 2 soal ini. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian kalian upload jawaban kalian ke Google Classroom kelas kalian masing-masing. Salah hilap Ibu minta maaf. Jika ada hal yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan. Salah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.
Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu terkait kode medan listrik serta contoh soalnya. Tadi juga ada soal pemantapan ya. Nah, silahkan kalian kerjakan soal pemantapannya. Jika ada penjelasan dari Ibu yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan ke Ibu. Bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp pribadi atau bahkan lewat forum diskusi yang ada di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Salah Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!